selamat datang di Praktikum Kimia Dasar dengan kode mata kuliah KIS 1101. Perkenalkan, saya Herti Utapea. Saat ini saya sebagai Teaching Assistant di program studi Teknik Bioproses. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang tata tertib bekerja di laboratorium kimia dasar dan keselamatan kerja yang harus diterapkan di laboratorium kimia dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang alat-alat apa yang digunakan di laboratorium kimia dasar selama adik-adik praktikum. Jadi, alat-alat yang akan digunakan ini berlandaskan modul yang telah diberikan kepada adik-adik. Silakan menyimak dengan baik. Kali ini saya akan memperkenalkan semua alat-alat yang akan digunakan di dalam laboratorium kimia dasar. Dimulai dari alat yang terbuat dari kaca hingga instrumen-instrumen pendukung lainnya. Ini adalah gelas kimia. Gelas ini biasanya digunakan sebagai wadah untuk menampung, mengaduk, mencampur, memanaskan larutan kimia. Gelas ini biasanya terdiri dari beberapa ukuran, seperti 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan seterusnya. Perlu diingat ya, gelas ini tidak digunakan untuk mengukur banyaknya larutan yang akan Anda ambil. Ini adalah gelas ukur. Gelas inilah yang biasanya dijadikan sebagai alat untuk mengukur seberapa banyak larutan yang hendak diambil. Gelas ini biasanya terdiri dari beberapa ukuran, yaitu 10 ml, 50 ml, 100 ml, dan seterusnya. Ini adalah Erlenmeyer. Di dalam laboratorium kimia dasar, Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan suatu larutan, contohnya untuk proses titrasi. Kemudian, untuk mencampurkan senyawa yang ada di dalam Erlenmeyer, kita hanya menggoyang-goyangkan gelas tersebut dengan perlahan. Kadang-kadang, Erlenmeyer digunakan juga untuk memanaskan larutan. Biasanya, Erlenmeyer ini terdiri dari beberapa ukuran seperti 250 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Nah, Erlenmeyer sama halnya dengan gelas kimia. Walaupun memiliki skala, Erlenmeyer bukanlah alat untuk mengukur volume. Ini adalah tabung reaksi. Alat ini berbentuk tabung yang umumnya digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia dalam skala yang kecil. Tabung ini biasa digunakan untuk memanaskan larutan dengan menggunakan alat tambahan, yaitu penjepit tabung. Ini adalah labu ukur. Alat ini biasanya digunakan untuk menakar volume zat kimia dalam bentuk cair pada proses pembuatan larutan dan pengenceran larutan. Labu ukur ini terdiri dari beberapa ukuran seperti 10 ml, 50 ml, 100 ml, dan seterusnya. Ini adalah burat. Burat ini biasanya digunakan untuk menampung larutan kimia dengan skala tertentu dan biasanya digunakan untuk proses titrasi. Burat memiliki kran pada bagian bawah yang dapat dibuka tutup. Bentuk vertikal artinya kran dalam keadaan tertutup, dan pada saat keadaan keran dalam horizontal artinya burat dalam keadaan terbuka. Burat biasanya terdiri dari beberapa ukuran, yaitu 25 ml dan 50 ml. Ini adalah corong kaca. Alat ini digunakan untuk membantu menuang cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut yang sempit, seperti menuang cairan ke dalam botol,
ke dalam labu ukur, ke dalam buret, dan sebagainya. Corong ini biasanya terdiri dari beberapa diameter, yaitu 75 mm dan 100 mm. Ini adalah pipet volume. Pipet ini memiliki skala atau volume tertentu seperti 5 mili, 10 mili, 25 mili. Pipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume yang sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Gunakan bulb atau karet penghisap untuk menyedot larutan. Perlu diingat ya, jangan sesekali menghisap larutan dengan mulut. Ini adalah pipet ukur. Pipet ini memiliki skala atau volume tertentu seperti 1 mili, 5 mili, dan 10 mili. Pipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Saat menggunakan pipet ukur, gunakanlah bulb untuk menyedot larutan. Ini adalah kaca arloji. Kaca ini digunakan untuk menempatkan bahan padatan pada saat menimbang dan mengeringkan bahan. Selanjutnya adalah spatula. Alat ini biasanya digunakan untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan. Ini adalah neraca analitik. Alat ini biasanya digunakan untuk menimbang massa dari suatu zat. Cara menggunakannya, hubungkan neraca analitik ke penyambung listrik, kemudian tekan tombol on-off pada bagian depan neraca tersebut. Kemudian, taruhlah kaca arloji di atas neraca analitik dan tekan 00 yang tujuannya untuk mengabaikan pengukuran dari kaca arloji tersebut. Kemudian, buka kembali penutup dari kaca arloji dan taruhlah senyawa yang akan ditimbang menggunakan spatula di atas kaca arloji. Setelah itu, tutup kembali neraca analitik untuk memperoleh pengukuran massa yang tepat. Selanjutnya adalah batang pengaduk. Alat ini biasanya digunakan untuk mengaduk larutan, campuran, atau mendekantasi larutan, seperti memisahkan larutan dari padatan. Ini adalah klem dan statif. Alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk proses titrasi. Pasangkan klem dan statif, kemudian pasangkan buret pada klem agar buret dapat berdiri dengan tegak saat proses titrasi berlangsung. Ini disebut dengan kuvet. Kuvet ini digunakan sebagai wadah untuk menaruh sampel yang akan dianalisis di dalam spektrofotometer. Perlu diingat ya, kuvet tidak boleh dipanaskan. Ini disebut dengan spektrofotometer UV. Alat ini digunakan untuk mengukur absorbansi dari suatu larutan dengan cara melewatkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Cara menggunakannya, atur panjang gelombang dari sampel yang akan dianalisis. Taruhlah sampel ke dalam kuvet, kemudian buka penutup spektrofotometer. Selanjutnya, masukkan kuvet ke dalam spektro dengan bagian kuvet yang halus menghadap cahaya. Tutup kembali spektrofotometer, maka alat ini akan mengukur seberapa besar absorbansi atau kekeruhan dari sampel yang kita ukur. Ini disebut dengan mortar dan pestle. Mortar adalah bagian wadahnya,
dan pestle adalah bagian batang yang dipegang. Kedua alat ini biasanya digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan bahan-bahan seperti bahan kimia, biji-bijian, dan lain sebagainya. Ini adalah cawan penguapan. Cawan ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua senyawa, yaitu senyawa yang mudah menguap dan zat yang terlalu sulit menguap. Cawan penguap umumnya terbuat dari bahan keramik atau porselen karena bahan ini mampu tahan pada temperatur yang tinggi. Ini adalah desikator. Alat ini merupakan wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara atau di dalamnya keadaan hampa. Desikator ini mengandung desikat yang berfungsi untuk menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Sampailah kita di akhir pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang alat-alat laboratorium beserta fungsinya, silahkan Anda menjawab kuis-kuis yang akan saya berikan berikut. Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar video dengan memberikan nama dan NIM Anda. Berikut adalah daftar referensi dari video pembelajaran kali ini. Anda dapat menggunakan referensi tersebut untuk menambah informasi tentang alat-alat beserta fungsinya di dalam laboratorium kimia dasar.
Sekian video pembelajaran tentang pengenalan alat-alat di laboratorium kimia dasar. Semoga adik-adik dapat mengenal dan mengetahui tujuan dari alat-alat tersebut. Terima kasih dan kamu tetap semangat.